warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan skenario website e-commerce yang dimana kelompok 2 ini beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama CP125 Amalia Rodia Ulfa sebagai manajer purchase. Yang kedua CP148 Herianto Tampu Bolon sebagai customer. Yang ketiga CP149 Intan Triwulandari sebagai staf kreatif. Yang keempat Kartika Salsabila CP155 sebagai staf IT. Yang kelima CP156 Ken Handaya sebagai supervisor. Untuk tabel of content-nya di sini yang pertama pengenalan modul website e-commerce, yang kedua profil PT Amethyst, yang ketiga skenario website e-commerce, yang keempat simulasi. Untuk pengenalan modul website e-commerce, di sini website adalah dokumen elektronik yang dapat diakses melalui internet, menawarkan berbagai fungsi seperti menyediakan informasi, mempromosikan produk atau layanan, berkomunikasi dengan pelanggan, dan menyediakan platform untuk berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Mereka sangat penting dalam menunjang berbagai aktivitas dan kebutuhan di era digital. E-commerce atau transaksi elektronik ini melibatkan semua aktivitas mulai dari penjualan produk fisik hingga layanan digital. Oke, di sini kelompok 2 akan menjelaskan skenario profil PT Amethyst. Untuk profil Amethyst ini, perusahaan PT Amethyst ini merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh kelompok 2 ya pada tahun 2023. Serta perusahaan ini bergerak di bidang website. Terdapat sebuah e-commerce yang akan digunakan untuk pelanggan memesan barang tidak perlu untuk datang langsung ke toko. Untuk visi perusahaan di sini menjadi perusahaan global dalam industri perabot rumah tangga dengan menghadirkan desain inovatif dan kualitas tinggi. Di sini sudah tertera untuk alamat perusahaannya, namanya PT Amethyst, alamatnya Jalan Raya Jakarta Selatan, untuk nomor teleponnya 0812359000, emailnya amethyst@teach.com, websitenya amethyst@teach.co.id. Untuk rekening banknya di sini sudah tertera dengan menggunakan nomor rekening 12451325629 atas nama PT Amethyst. Skenario website e-commerce ini dia di sini kelompok 2 ini e-commerce dan web 02 furnitur dengan harga normal, harga diskon, dan harga potongan kupon 15%. Untuk produk tertentu menggunakan ongkir. Perusahaan Indramayu melakukan kerjasama dengan PT Amethyst untuk membuat website perusahaan. Furnitur mereka akan desainlah dengan sebaik mungkin, dan dalam website terdapat sebuah e-commerce yang akan digunakan untuk pelanggan memesan barang tidak perlu untuk datang langsung ke toko. Saya sebagai Kartika Salsabila sebagai staf IT CP155 dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini staf IT ditugaskan untuk membuat user dan produk serta setting konfigurasi. Oke, langsung saja ke aplikasi Odoo-nya. Ini saya sudah masuk menggunakan database 016 MSIB 5 skenario. Untuk membuat akun, di sini karena 5 kelompok, di sini 5 kelompok, saya sudah data-datanya saya sudah buat. Di sini untuk nama-namanya sudah dibuat, terus juga rule usernya, loginnya, passwordnya, untuk aksesnya, nama maintainnya, ya, dan job desk dari masing-masing akun. Oke, langsung saja kita akan membuat 5 akun untuk kelompok 2 ini, lalu pilih setting. Saya menggunakan manual untuk membuat akunnya. Kita pilih user dan companies, lalu klik user, lalu klik new. Nah, di sini untuk yang pertama, saya akan membuat akun saya sendiri ya. Akun saya sendiri dengan nama CP155 Kartika kelompok 2. Bisa copy paste aja. Oke, lalu
Di sini untuk alamat emailnya ini, loginnya langsung copy. Nah, di sini staff IT ini dia sebagai administrator. Jadi semuanya dia di sini sebagai administrator. Jadi nggak usah dirubah lagi karena dia IT ini semua berfungsi ya. Nih, salesnya administrator, manufacturingnya administrator, terus marketingnya administrator, terus untuk servisnya administrator, inventory administrator, websitenya administrator, websitenya editor dan desainer ya. Terus setelah itu kita langsung saja simpan, save manual. Oke, lalu kita bisa ganti password ya untuk bisa login. Di sini saya sudah membuat untuk passwordnya 2 aja biar nggak susah ya karena kelompok 2. Iya 2. Langsung change password. Oke, lalu send ini ya. Oke. Lalu create employee. Oke, coba kita lihat ya berhasil apa belum saya buat akun ini. Ini namanya Kartika @IT. Kartika kelompok 2. Oke, kita lihat, kita cari Kartika. Nah, ini sudah jadi ya akunnya. Lalu saya lanjut untuk membuat Intan sebagai kreatif, staf kreatif. Di sini klik new, bisa langsung copy aja namanya CP149 Intan kelompok 2. Terus untuk loginnya Intan 2 @staff kreatif. Setelah itu untuk staff kreatif ini dia aksesnya al dokumen ya. Dia membuat website. Jadi saya akan memberi akses kepada staff kreatif ini di websitenya. Kita cari websitenya. Untuk websitenya dia sebagai restricted editor. Terus untuk marketingnya dia sebagai user. Terus untuk surveinya sebagai administrator. Oke. Lalu kita ganti passwordnya ya. Ganti password agar sama aja kelompok 2 ini saya kasih passwordnya 2 untuk loginnya. Oke, change password. Setelah itu create employee. Oke, ini Intan kelompok 2. Kita coba cari apakah sudah berhasil membuat akun Intan. Oke, sudah ada di sini. Selanjutnya saya akan membuat akun yang ketiga, klik new. Akun yang ketiga di sini Amalia. Saya akan membuat akun Amalia sebagai manajer forecast yang dimana dia job desk-nya create produk ya, produk diskon dan kupon. Oke, langsung copy aja dari sini. Kita isi ke namanya. Terus loginnya Amalia 2 @manager forecast. Mohon maaf ini loadingnya. Oke, untuk emailnya langsung pas saya ini copy
Di sini untuk Amalia sebagai manajer purchase, dia akan create produk diskon dan kupon. Oke, saya sebagai staff IT akan memberi akses ke manajer purchase ini. Hak aksesnya dia di website. Dia di websitenya sama ya, sebagai restricted editor. Terus marketingnya user, ininya surveinya administrator. Oke. Setelah itu kita ganti passwordnya sama 2. Change password untuk mengganti password 2. Oke, langsung kita create employee. Lalu kita untuk mengeceknya seperti biasa, cari Ulfa kelompok 2 ya. Ulfa. Nah, di sini udah berhasil membuat akun untuk Ulfa. Saya lanjut membuat akun yang keempat untuk Ken sebagai supervisor ya. Ken tinggal copy, kita klik new dulu. Kita copy, terus loginnya Ken supervisor. Mohon maaf, loading dulu. Oke, langsung paste. Di sini Ken ini dia sebagai supervisor, job desk-nya melakukan approval, melakukan pengecekan analis. Dia aksesnya on dokumen. Oke, saya akan memberi akses ke supervisor ini. Dia supervisor ini mohon menunggu. Oke, untuk Ken ini sebagai supervisor, saya akan memberi akses ke supervisor ini. Dia untuk accounting-nya. Untuk accounting-nya dia sebagai akuntan. Lalu inventory-nya dia sebagai user. Purchase-nya sebagai user. Dan website-nya sebagai editor and designer. Oke, sudah. Lalu kita ganti password. Oh ya, ininya belum copy. Oke. Kita ganti password. 2. Oke, create employee. Setelah itu kita cari apakah sudah berhasil untuk Ken. Oke, sudah. Di sini saya akan membuat akun yang terakhir.
Untuk Herianto, dia sebagai customer. Lalu di sininya untuk loginnya Herianto 2 customer. Di sini sebagai customer, sorry ininya ganti. Dia Herianto Tapubolon ini melakukan simulasi check out. Oke, berarti dia saya akan beri akses sebagai IT di websitenya ya. Dan dia akan melakukan login ke website. Ini websitenya. Saya akan beri akses restricted editor. Setelah itu sudah langsung ganti password. Ininya sama aja 2. Oke, kita cari Herianto. Apakah dia berhasil membuat akun Herianto? Oke, sudah ada. Saya kan udah selesai membuat akunnya. Nah, di sini coba cari kelompok 2, apakah sudah ada 5. Nah, udah ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya akan mengecek di sini Kartika. Administrator, oke. Selanjutnya Ulfa Manager Forecast. Di sini websitenya reset editor, terus untuk marketingnya user. Untuk email marketingnya user, terus untuk surveinya administrator. Oke, sudah. Oke, betul. Terus selanjutnya saya akan cek di sini untuk Ulfa inventory-nya user, terus forecast-nya user, terus website-nya designer. Oke. Untuk Intan, ininya betul, reset editor, terus marketingnya user, ininya administrator. Oke. Oke, setelah selesai, itu adalah tugas ya sebagai staf IT untuk membuat akun. Ini saya sudah berhasil membuat akun untuk kelompok 2. Selanjutnya, tugas yang kedua sebagai staf IT, kita akan ke website, modul website. Oke, di
Di sini saya akan pilih yang e-commerce di atas ini, lalu diskon dan loyalty. Nah, ini sudah masuk ke diskon dan loyalty. Kita ke quotation di spreadsheet-nya. Nah, di sini kita akan kasih diskon ya, ada 2 diskon 10% dengan potongan kupon sebesar 15%. Oke, sebelum saya membuat diskon ini, saya akan upload produk dulu ya terlebih dahulu. Di sini PT Amatis ini dia menjual barang meja, sofa, lemari dengan quantity masing-masing satu dan harganya sudah tertera di sini. Oke, saya akan membuat mengupload produknya dulu ke menu, ke inventory. Ke produk. Oke, lalu kita klik new untuk membuat produk baru, upload produk baru. Di sini yang pertama meja ya, meja 1 dengan harga 1.500.000. Oke, klik new. Maaf ya, sinyalnya lagi error. Nah, di sini kita akan membuat produk dengan namanya meja ya. Meja kelompok 2 supaya kita carinya gampang. Meja kelompok 2. Terus sales price-nya tadi di sini 1.500.000. 1.500.000. Lalu dia nggak ada pajaknya. Dia nggak ada pajaknya. Terus untuk kuantitinya 1. Update kuantitinya. Oke, sales price-nya di sini dia harus pakai 0%-nya, dia nggak ada pajaknya. Harus diisi, nggak boleh kosong. Jadi nggak bisa kita update quantity kalau pajaknya nggak diisi. Oke, berarti tadi karena gagal, karena aku pakai titik, jadi nggak usah langsung 1.500 aja, 1.500.000. Lalu update quantity. Di sini new, lalu kuantitinya 1. Terus di sini saya kartikan. Oke, di sini supaya tahu ya, diedit oleh Kartika, tambahin terus kita apply. Terus kita ini bisa kita unduh. Ini kita checklist, kita apply. Oke, kita apply. Untuk melihat apakah produk kita sudah berhasil dibuat, kita pergi ke produk, terus meja kelompok 2. Belum ya. Coba kita klik meja saja. Nah, udah ada. Ini kita sudah berhasil mengupload produk ya. Kalau misalnya ingin ada fotonya bisa ya. Ini contoh di sini bisa pakai foto, tinggal upload aja. Tapi karena saya nggak usah. Terus kita akan mengupload produk yang kedua. Klik new. Di sini produk yang kedua sofa dengan harga 2.600.000. Sofa
sofa kelompok 2. Sofa kelompok 2. Terus harganya 2.600.000. 2.600.000. Lalu kita di sini nggak ada pajaknya, 0 isi 0%. Oke, ganti quantity. Klik new. Lalu kuantitinya diganti 1 dan akunnya saya yang mengeditnya. Terus kita apply. Kita checklist, kita apply. Lalu play. Oke, produk 2 sudah. Kita coba cari apakah berhasil membuatnya. Sofa ya tadi. Nah, ini ya sudah berhasil. Lanjut ke produk yang kedua. New, di sini klik new. Untuk produk yang kedua, lemari kuantitinya 1, harganya 10 juta. Lemari kelompok 2. Terus di sininya tadi 10 juta. Untuk pajaknya 0. Oke, langsung update quantity. Klik new. Kita checklist. Update quantity-nya 1. Di sini saya sebagai editnya, sebagai edit quantity akunnya. Oke, kita apply. Lalu kita checklist seperti yang tadi kita apply. Kita apply. Nah, oke, kita coba cari apakah berhasil. Lemari. Nah, oke, berhasil. Itu adalah tugas yang kedua dari staf IT sebagai konfigurasi produk ya, mengupload produk. Selanjutnya tugas yang keduanya di sini, yang ketiga, dia akan sebagai IT ini dia akan mengasih diskon 10% di sofa dan di lemari dengan potongan kupon sebesar 15%. Oke, kita ke menu, lalu ke website. Lalu ke e-commerce, ke diskon dan loyalty. Kita klik new. Di sini kita program name-nya ini ya. Kita copy aja diskon 10%. Sorry. Diskon 10%. Di sini kita bisa kasih nama program tipenya apa, diskon kode aja ya. Kita di sini diskon kode. Lalu setelah itu kita bisa save. Oke. Selanjutnya akan membuat yang kedua. Kita kembali sini aja. Yang keduanya dengan potongan kupon sebesar 15%. Oke, namanya di sini dengan potongan diskon kupon 15%, nama promosinya kupon. Oke, kita save. Oke, kita create kupon. Kuponnya di sini saya akan kasih ke 5 orang misalnya. Generate kupon, oke. Oke, ini sudah berhasil kuponnya. Sudah saya buat. Kita cek ya di sini. Nah, ini sudah berhasil. Di sini saya belum nambahin diskon ini untuk berapa orang. Kita edit dulu.
Tapi kita buat baru saja karena ini gimana caranya? Ini kali kayak diskon. Nggak bisa, oke kita buat yang terbaru. Diskonnya, diskon 10%. Klik new diskon 10% kelompok 2. Oke, di sini namanya diskon kode, terus kita save. Ada klik nih. Oh, berarti untuk diskon dia nggak usah ini ya, nggak usah pakai yang kayak ini. Oke. Untuk tugas selanjutnya sebagai staf IT, di sini saya akan membuat chat group ya, supaya gampang untuk partnernya. Di sini saya akan buat nama grupnya kelompok 2 website. Website. Oke, di sini kita bisa tambahin ya, tambahin orang-orang yang mau dimasukkan ke grup ini. Oke, saya akan masukkan kelompok 2 yang tadi saya sudah buat akunnya, karena mereka adalah partner kerja untuk PT Amethyst di kelompok 2. Oke, setelah itu invite to channel. Ini mereka sudah masuk ke grup kelompok website ya, agar mudah melakukan skenario dan memberi informasi terkait yang ada di perusahaan PT Amethyst. Oke, di sini saya akan coba chat. Halo, sudah bisa masing-masing akun sudah bisa login ya. Mohon dicoba. Terima kasih. Oke. Itu adalah tugas dari staf IT ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dijelaskan oleh staf kreatif Intan Wulandari. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Intan Wulandari. Saya di sini berperan sebagai staf kreatif. Saya sebagai staf kreatif dengan role user staf kreatif, login dengan Intan 2 @staffkreatif, passwordnya 2, dengan app aksesnya itu all dokumen, dan
dan dengan job desk-nya yaitu membuat website. Jadi di sini saya sebagai staff kreatif itu adalah mendesain dan juga sebagai editor untuk website yang akan digunakan oleh skenario kelompok kami. Seperti itu. Mungkin langsung aja kita lanjut ke audionya. Kita langsung aja ke audionya. Di sini saya sudah masuk. Kita akan di sini akan membuat website terlebih dahulu. Jadi ke menu setting, terus pilih website, terus kita klik aja. Di sini ada klik new website. Kita kasih nama website kita. Misal seperti itu. Kita create. Ini lagi loading. Oke, baik, tadi setelah kita udah loading agak lama, terus nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita klik aja let's do it-nya. I want a business apa, so kita klik a business website. Furniture. Di sini kita pilih ini main objective tuh. Kita pilih nih, misal mau tone dari website kita itu yang mana gitu. Misal kita pilih aku mau tone-nya warna ya misal kita sini aja about us misal, terus pricing, terus marketernya, terus service-nya apa aja, terus deh misal kita build my website. Nah di sini udah muncul nih ada beberapa tema yang bakal bisa kamu gunakan, itu bisa kita gunain yang ini ya. Ini lagi building your website, jadi website ini lagi dibuat oleh ulunya. Ini perlu waktu juga. Baik, di sini udah muncul apa namanya ininya websitenya yang tadi ingin kita desain kayak gitu. Ini tinggal kita desain aja misal dengan kemauan kita sendiri gitu, kayak misal dicocokin aja sama tema yang ingin kita gunain gitu. Ini banyak juga, jadi kita bisa misal nambahin logo, kita bisa nambahin logo di sini. Kita bisa nambahin logo. Ini di sini bisa kita nambahin logo, misal kita mau buat logo kita sendiri dulu atau gimana. Terus ini kayak misal mau kita ganti gitu, background ini mau kita ganti, itu tinggal diganti aja. Misal kalau misalnya mau dibalik tuh kayak ada kesalahan, tinggal di undo aja. Nah kayak gini. Ini aku nggak mau ganti karena udah sesuai sama tema kita yaitu furniture, karena kita ngejual furniture. Jadi ini gini kayak misal pamper yourself, kayak misal ini introduce yourself, introduce our company. Our company di sini kita bisa nambahin
kita tuh apa dan nama company kita apa, berdiri sejak kapan dan lain sebagainya. Itu bisa kita pilih di sini di dalam skenario nya. Kita buka dulu. Nah, di dalam skenario ini perusahaan Indramayu melakukan kerjasama dengan PT Amnesty untuk membuat website perusahaan web furniture mereka. Jadi ini adalah collab antara PT Indramayu dan PT Amethyst. Jadi misal introduce our company. Kita kasih nama perusahaan ini adalah Dream Furniture. Ini kita ganti ini misal introduce our company ini, terus working with it from the inside out. Misal kita ganti nama perusahaan kita gitu, Dream Furniture. Misal mau ditambahin kayak misal kayak slogannya atau dan lain sebagainya kayak gitu. Dream your furniture kayak gitu. Misal gini, terus ini juga bisa diganti dengan kemauan kita sendiri kayak gitu. Nanti ini bakal aku tunjukin setelah aku edit lagi. Oke, di sini aku udah mendesain beberapa blog juga, udah aku benerin. Kita tambahin logo aja. Logonya ini udah aku buat di Canva. Jadi kalian kalau misalnya mau buat logo atau mau nambahin gambar itu lewat device kalian atau komputer kalian, itu tinggal kalian klik aja yang mau kalian ubah, terus upload an image. Nah, terus ini di sini nanti ada aja gambarnya memang. Nanti ini otomatis akan berubah kayak gitu. Nah, di sini nih ada desain yang udah aku buat tadi. Di sini ada tulisan ini buat awalan aja. Terus ini ada introduce our company. Terus di sini kayak gambar aja, gambar-gambar furnitur yang dijual oleh Dream Furniture. Di sini dijelasin itu dia tuh mempunyai grade-nya itu apa aja. Kalau ini aku tambahin aja great goods, a great price, a great design, and a great life. Itu kayak lebih kayak ke slogan aja kayak gitu. Di sini ada our product. Di sini produknya macam-macam karena di sini aku gunain Odoo barang-barang, jadi barang-barangnya tuh produk yang ada di sini tuh masuk semua kayak gitu. Jadi di sini masuk semua. Terus di
Sini udah deh, di sini ada kontak us, terus di sini ada connect with us, tuh kayak di sini bisa nambahin Facebook, Twitter, LinkedIn atau Instagram dan lain sebagainya. Di sini juga udah ada YouTube juga. Di sini kita save untuk nge-save hasil desain kita. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau misalnya udah selesai, di sini kalau misalnya kita mau ngedesain ini juga, ngedesain misal ada ini, kita bisa desain lagi aja gitu. Kita pencet edit untuk ini kan tadi ini aku milihnya saat aku ganti menjadi kontak us. Kita ganti aja. Intinya di sini kalau misalnya kita mau menghapus blognya, ini kita tinggal hapus aja di sini. Ya ini misal mau dimasukin dan lain sebagainya, kita hapus di sini juga bisa, langsung hapus aja. So, kita mau tambahin blogsnya tinggal ditambahin aja. Sini kita tambahin form gitu. Nah di sini dia, misal ini buat question gitu, misal question kalian mau kayak gimana, question kayak misal mau tanya dari komputer kita tuh kayak gimana, apakah barang ini tersedia dan lain sebagainya. Di sini kita juga bisa nambahin map. Di sini udah mapnya, jadi nanti kalian misal ada beberapa orang yang mau ke website kita atau kayak langsung ke store langsung, itu bisa langsung chat di situ untuk ininya ke tempatnya gitu. Udah ada meeting mapsnya kayak gitu. Untuk misal kontak us aku isi kayak gini karena di bawah juga udah ada kontak us nih, jadi kita tambahin kayak gini aja. Ini kita jangan lupa untuk di save. Di sini udah jadi untuk website dari Dream Furniture atau furnitur dari kelompok 2 kayak gitu. Ini untuk tampilan shopnya. Tampilan shopnya kayak gini, tampilan home-nya kayak gini. Terus ini kalau ini kan ini kita melihatnya kalau misalnya dalam bentuk kita menggunakan laptop atau komputer. Ini kalau misalnya kita menggunakan HP kalau misalnya gunakan HP kayak gini. Bentukannya desainnya kayak gini. Oke, mungkin sekian dari saya untuk dari kreatif staff kreatif. Jadi mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman saya dari staff berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Amalia Rodia Ulfa. Kali ini saya berperan sebagai manajer purchase, yang dimana manajer purchase ini memiliki job desk untuk print produk, diskon, dan kupon. Sebelumnya kita masuk ke Odoo. Setelah itu kita masuk ke inventory. Lalu ke produk. Nah, kita buat new product. Di sini untuk produk yang pertama adalah meja dengan harga 1.500.000. Ini dan kosnya 1.500.000. Setelah itu di sini silver, lalu di sini saya tulis
kelompok 2. Ini saya akan mengupload untuk fotonya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita save. Mari. Ini. Setelah itu kita pilih on hand. Di sini kita kasih new. Untuk stoknya Etiko stok. Lalu di sini saya pilih 150. Nah, kalau sudah kita masukkan on hand 150, lalu kita kembali. Nah, di sini sudah on handnya 150. Setelah itu kita buat lagi produk yang kedua. Produk yang kedua adalah sofa dengan harga 2.600.000, diskon 10%. Jadi kita kembali isi sofa 2, lalu kita tambahnya. Setelah itu untuk sales price $3.200.000. Harganya 2.600.000. Lalu ini all sellable dengan kelompok 2. Lalu disimpan. Oke. Kalau sudah, kembali on hand. Lalu di sini kuantitinya diganti 150 juga. Setelah itu kita apply. Nah, di sini sudah. Lalu kita kembali lagi. Setelah itu kita klik new, lalu buat lemari. Setelah itu harga dari lemari ini adalah 10 juta. Jadi di sini harganya 15 juta. Kosnya adalah 10 juta. Nah, lalu di sini all sellable kelompok 2. Lalu kita save. Oke. Lalu on handnya new 150. Play. Nah, sudah. Itu kita kembali. Setelah itu kita akan membuat diskon. Jadi kita masuk ke mode website. Nah,
lalu kita masuk ke e-commerce, discount and royalty, lalu kita pilih new, kita buat diskon diskon 10% dan voucher 15%. Ini voucher 15%. Kelompok 2. Nah, rewardnya ini, nah di sini diganti menjadi 15. Save and close. Lalu kita generate coupon. Kuantitinya 1. Valid until sampai 31. Nah, voucher sudah terbuat, jadi kita akan membuat diskon. Kita masuk ke e-commerce, lalu kita masuk ke price list, dan di sini kita masuk ke new, kita tambah add line. Di sini kita ganti diskon. Nah, di sini kita apply on ke produk, lalu produknya adalah yang diskon itu sofa, jadi kita pilih sofa. Sofa nomor 2 ini. Di sini diskonnya 10%. Nah, di sini minimal kuantitinya 1. Setelah itu save and close. Setelah itu kita kembali. Nah, setelah itu kita masuk ke modul inventory, lalu kita pilih configuration dan pilih shipping methods, lalu kita buat new. Di sini kita masukkan ongkir, ongkir kelompok ini. Setelah itu delivery produknya, di sini kita pilih meja. Nah, di sini karena harganya 2 juta, jadi 2.200.000 ini. Lalu kita save. Nah, lalu kita publish. Lalu kita masuk ke produk dan kita cari lemari, karena tadi sebelumnya lemarinya belum dimasukkan. Selanjutnya kita masuk ke website, lalu kita masuk ke e-commerce dan diskon and loyalty. Di sini diskon kupon sebesar 15% ini kita pilih saja. Nah, di sini conditional rules-nya kita masukkan produk. Di sini produknya kita pilih lemari ya, karena sebelumnya di sini adalah lemari, jadi kita di sini masukkan lemari kelompok 2.
Setelah itu sudah, kita save and close. Nah, lalu kita save. Lalu sudah sekian dari saya. Selanjutnya saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya CP156, saya Ken Kandaya dan saya bertugas sebagai supervisor. Nah, jadi sekarang kita akan pergi ke website. Lalu di website kita bakal ke produk. Kita jadi bertugas supervisor tuh, kita buat ngecek apakah semuanya berjalan dengan lancar. Nah, terus kita cari 2, karena saya kelompok 2, jadi nama produk saya seperti ini, lemari 2, sofa 2, dan meja 2. Kita cek apakah, kita cek satu persatu apakah harganya sudah benar. Harganya segini, 1.500.000 untuk meja. Terus unitnya ada tidak? Nah, ini kita ada unitnya. Nah, lalu kita cek-cekin satu persatu. Sama seperti sofa, unitnya sudah ada, harganya sudah benar, teksnya sudah ada, dan produknya bisa sellable, can be sold, can be purchased. Kita cek lagi yang satu lagi, lemari. Kita cek on hand sama forecastnya, ada unitnya, harganya ada, teksnya ada, all itu sellable, produknya, dan can be sold, can be purchased. Seperti itu. Nah, setelah kita cek, kita bisa ke discuss, lalu kita ke kelompok di website, terus bisa kita chat seperti ini. Produk sudah siap dipasarkan ke customer. Terima kasih. Ya, sudah seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Herianto Pubolon, CP148. Di sini saya berperan sebagai customer. Di sini tentang penjelasan dari skenario website dan customer. Pertama-tama penjelasan dari saya, customer adalah atau sering disebut dengan klien. Seseorang merupakan seseorang atau individu baik dari organisasi, kelompok, atau instansi tertentu yang membeli, mencoba ataupun menggunakan suatu produk atau layanan bisnis tertentu. Job desk dari customer sendiri, saya akan melakukan simulasi checkout produk furniture. Pertama-tama saya akan melakukan tutorialnya. Pertama-tama saya login pada Odoo dengan user yang telah dibuat oleh teman saya. Kemudian saya klik home, kemudian masuk ke WhatsApp. Di sini teman saya sudah melakukan membuat dari pasien sendiri bagian dari kelompok saya itu furniture kelompok 2. Kemudian saya akan melakukan checkout. Pertama-tama yaitu kita klik shop. Pertama untuk publish, baru kemudian klik shop. Kemudian kita cari akun produk-produk yang telah dibuat oleh kelompok saya, yaitu meja. Ini kita publish, masukkan ke keranjang,
kemudian dia akan sini produk-produk yang sudah kita ada lemari kelompok 2, yang akhir itu search dulu lagi. Itu sofa kelompok 2. Oke, ini kemudian kita klik menjadi publish, kemudian kita add to cart. Setelah produk yang sudah kita masukkan kepada keranjang sudah merasa cukup benar dan tepat, kita akan melakukan tahap selanjutnya. Kemudian kita akan lanjut yaitu ke future. Kemudian ini dari quantity-nya sebanyak satu setiap produk yang kita buat. Kemudian kita klik di proses checkout. Kemudian kita akan isi data dari kita itu namanya, ya. Kali ini apabila kita sudah merasa sudah pas, kita akan klik next. Kemudian kita compare. Kemudian untuk delivery metodenya kita pilih yang ongkir kelompok 2. Proses